Saya sendiri, ada Pak Asep di sini yang nemeni berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Diupload aja. Belum juga genap sebulan ya, dan masih terhitung sekitar 11 hari ya, semenjak Agustan menantang untuk diajab oleh Tuhan sambil memantati Alkitab. Ternyata sudah cukup banyak hal tragis yang harus dihadapi oleh Agustan. Tak lama setelah Agustan minta untuk diajab, dia kedapatan dalam sebuah video sedang terbaring lemah dan berbicara dengan mulut yang sedikit agak miring, dan diduga Agustan terkena penyakit stroke atau penyakit stroke-nya sudah ada dan kambuh kembali. Sambil berbaring, dia mengaku bahwa yang dipantati itu bukanlah Alkitab, melainkan hanya cover atau sampul Alkitab saja. Ya, walaupun jelas ini adalah pengakuan yang tidak konsisten, karena sudah sangat jelas di videonya ya. Dia sendiri mengatakan kalau itu adalah Bible ya. Jadi dia sendiri yang mengatakan ini adalah Bible, bukan cover Bible atau cover Alkitab. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Saya kira seperti itu, saudara. Ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Saya kira seperti itu, saudara. Ada kemungkinan Agustan takut dilaporkan, makanya dia hapus video dan mengaku bahwa itu bukan Alkitab, melainkan hanya covernya atau sampulnya yang ia pantati. Nah, belum cukup dengan segala cobaan yang harus dialami Agustan, ya di tengah sakit penyakitnya. Yang terbaru, dia lagi-lagi harus mengalami hal tragis, yaitu di mana di tengah masa-masa dia sedang sakit dan butuh support dari orang-orang terdekatnya ataupun mungkin sahabatnya, ternyata malah kenyataan pahit ini yang harus diterima oleh Agustan. Saya sendiri, ada Pak Asep di sini yang nemeni berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Diupload aja. Sangat menyedihkan ya melihat ekspresi Agustan yang curhat dan dia sangat kecewa karena ternyata banyak rekan-rekannya yang sesama ustadz justru tidak memberikan perhatian kepadanya dan tidak menunjukkan kepedulian terhadapnya. Bahkan hanya untuk sekedar datang dan untuk mendoakan pun tidak. Ada apa ya sebenarnya? Apakah ustadz-ustadz yang tidak mau datang ini yang disinggung oleh Agustan ini, mereka nggak mau menjenguk Agustan karena mereka bosan melihat tingkahnya Agustan yang seperti anak-anak dan juga sering sakit-sakitan ini? Ya, itu hanya mereka saja lah yang tahu mungkin ya. Tapi ada fakta yang menarik di balik keadaan yang sedang dialami Agustan, teman-teman. Ternyata ada sosok yang justru menunjukkan perhatian terhadap Agustan, dan ia adalah seorang Kristen. Yang tak lain dan tak bukan adalah anaknya sendiri, yaitu yang bernama Jaildatan. Sangat ironis sekali ya, di tengah hujatan yang dilakukan Agustan terhadap Kristen dan terhadap Tuhan Yesus, tetapi anaknya yang seorang Kristen justru tetap kokoh imannya, ya,
Bahkan dia memperhatikan Agustan, memperhatikan ayahnya yang sudah menghujat imannya, sudah menghujat kekristenannya, sudah menghujat Tuhan Yesus, dan sudah menghujat firman Tuhan melalui Alkitab. Bahkan yang menarik, anaknya Agustan ini sendiri, dia bercita-cita ingin menjadi seorang pendeta. Ya, menjadi pribadi yang lebih baik aja, nggak usah banyak marah-marah. Terus ya tetap sama agamanya papa aja, gitu aja. Cita-citanya ada banyak. Sebenarnya ada, salah satunya pengen jadi pelayan Tuhan aja pokoknya. Jadi cita-citanya sih pendeta sih. Enggak. Biar aku bisa apa? Menceritakan tentang firman Tuhan ke banyak orang. Itu aja sih. Sering. Ya semoga papa jadi lebih baik aja, terus jadi makin sayang sama keluarganya, makin taat sama agamanya papa aja. Papa, Zelda mencintai papa. Dari peristiwa yang sedang dialami oleh Agustan ini, saya melihat ya betapa menyedihkannya kehidupan seorang Agustan ini ya. Sudah ditimpa sakit penyakit, lalu banyak ustadz yang tidak peduli dengan dia, bahkan anaknya sendiri malah tetap setia mengikut Kristus ya dan tidak mengikuti ajaran dari bapaknya sendiri. Tantangan Agustan sudah berjalan sekitar 11 hari dari waktu yang ditentukan selama sebulan. Harusnya dalam situasi seperti ini adalah masa-masa Agustan untuk mengintrospeksi dirinya dan merenungi apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Saya percaya ya teman-teman, bahwa di balik sebuah cobaan pasti ada sebuah maksud Tuhan di dalamnya. Mungkin lewat keadaan ini Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya dengan cara memberikan ujian dan sakit penyakit kepada Agustan untuk melihat apakah ia akan bertobat ataukah tetap mengeraskan hatinya. Ya, apapun itu yang terjadi terhadap Agustan, mari kita lihat aja apa yang akan terjadi dalam sisa waktu 20 hari ini. Dan semoga Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Agustan, sekalipun Agustan justru meminta ajab. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.